Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-27, yaitu akad mudharabah dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Muzammil ayat ke-20 ya. Ayat ini membahas tentang bagaimana secara bahasa yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah, yaitu orang-orang yang mereka itu yadribuna fil ard, mereka itu berjalan di muka bumi ya, terutama ya mereka berjalan, kemudian mereka mengembara, kemudian mereka itu berdagang ya dari kota ke kota ya bataguna min fadlillah, untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi ya, mereka dari kota ke kota ya mengembara, berdagang untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan ya karunia ya dalam bentuk rizki ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 ini sejatinya dijadikan sebagai dasar secara etimologi, secara bahasa terkait dengan istilah mudharabah ya. Mudharabah sendiri itu adalah kerjasama antara dua pihak ya. Yang pertama adalah sohibul mal, pemilik modal, kemudian yang kedua adalah mudharrib atau pengelola ya, di mana pemilik modal sohibul mal akan memberikan ya hartanya atau modalnya kepada mudharrib, kepada pengelola. Selanjutnya pengelola itu akan melakukan usaha dengan modal tersebut ya, dengan nanti kesepakatan di antara pihak-pihak tersebut adalah ya keuntungan dan juga kerugian dibagi bersama ya, bagi hasil dan juga bagi rugi. Itu adalah mudharabah. Sehingga mudharabah secara etimologi ada dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Berikutnya adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala salasun fihinal barokah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 3 hal yang di sana itu terkandung keberkahan. Yang pertama adalah al-bai' ila ajal, ya jual beli dengan secara tidak tunai ya. Kemudian wal muqaradah atau muqaradah ya. Muqaradah itu adalah sinonim atau kata lain dari mudharabah, yaitu kerjasama usaha ya. Kemudian berikutnya adalah wal khaltul burri bisyairi lil bait la lil ba'i ya. Al khaltul burri bisyair ya, kemudian lil bait la lil ba'i, rawahu Ibnu Majah, yaitu ya mencampur gandum ya dengan kualitas yang baik dengan kualitas yang kurang baik ya, lil bait untuk di rumah, bukan untuk dijual ya. Hadis ini sejatinya adalah bicara tentang salah satu dari keberkahan dalam muamalah, dalam ekonomi syariah, dalam jual beli itu adalah muqaradah atau mudharabah, di mana ya sohibul mal akan memberikan modalnya, hartanya, uangnya kepada mudharrib, kepada pengelola ya, untuk bisa menjadikan modal tersebut sebagai usaha, sehingga nantinya itu akan mendapatkan atau akan memperoleh keuntungan, dan nantinya keuntungan ini akan dibagi bersama antara sohibul mal dengan mudharrib. Nah, dalam hal ini tentu saja ya mudharabah menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena membantu bagi orang-orang yang memiliki modal tetapi dia tidak bisa atau tidak memiliki skill atau kemampuan usaha. Ya, demikian juga orang yang memiliki skill kemampuan usaha tetapi tidak memiliki modal, sehingga kemudian keberkahannya sangat jelas sekali, di mana di sana itu ada ta'awun di antara keduanya, yaitu antara sahibul mal dengan mudharrib. Baik, merujuk kepada ayat dan hadis ini, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh keadaan hambanya, termasuk mereka yang sakit
dan melakukan perjalanan untuk menjemput rizkinya ya dengan cara berdagang. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mudorobah. Mudorobah itu secara bahasa adalah melakukan perjalanan di muka bumi ya, karena pada masa lalu perjalanan dagang menggunakan unta, ya menggunakan kuda serta berjalan kaki dengan menghentakkan kaki di perjalanan. Jadi menghentakkan kaki artinya berjalan lah ya. Baik itu dengan unta, dengan kuda ataupun dengan jalan kaki sendiri itu adalah yadribuna fil ard ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mudoroba, adalah akad antara dua pihak ya, di mana salah satu sebagai pemilik modal atau sohibul mal dan yang kedua adalah pengelola usaha atau mudorib ya. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah akad mudoroba atau muqaradah ya, adalah salah satu dari transaksi yang membawa kepada keberkahan di dalam Islam, sehingga dalam Islam sangat dianjurkan sekali untuk melakukan mudorobah atau muqaradah. Yang kelima adalah keberkahan adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus ya, sehingga kemudian mudorobah mengandung keberkahan karena membantu bagi pemilik modal untuk menggunakan hartanya ya untuk usaha, sedangkan mudorib yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal ya, dengan adanya bantuan modal maka akan dapat melakukan usaha sesuai dengan keahliannya. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk transaksi dalam Islam yang sangat populer ya, di mana ya mudoroba atau muqaradah ini sangat membantu bagi pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan yang halal, kemudian juga mudorib atau pengelola mendapatkan usaha juga memperoleh keuntungan juga yang halal, dan keduanya terjalin kerjasama mudoroba yang antarodin ya, saling ridho di antara mereka ya. Mari kita bersama melakukan transaksi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam ya. Salah satunya adalah akad mudoroba, di mana pemilik modal dan pengelola usaha menjalankan bisnis sesuai dengan kerugian dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Demikian program Syahada, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.